Jika ada makanan yang haram masuk ke diri kita, ke badan kita, ke perut kita, ini bisa mencegah diterimanya ibadah kita. Yang mengerikan Bapak Ibu semuanya, bukan hanya ibadah yang ditolak, bukan. Tapi doa-doa kita bisa tertolak. Kalau sudah ada makan-makanan yang haram masuk, oh ini sudah mengerikan. Ibadah kita bisa tertolak. Capek ibadah tertolak. Doanya juga Allahumma, Allahumma, Allahumma juga tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam riwayat sahih, suatu ketika ada seseorang yang pakaiannya compang-camping. Kenapa? Kelihatan karena perjalanan jauh. Kemudian kelihatan rambutnya pun juga rambut-rambut orang yang ahli ibadah, orang yang lelah, letih karena memang terlihat ibadah yang begitu luar biasa. Tapi kata bagian Nabi, anna yustajabu lahu du'a. Gimana doanya bisa dijawab? Kenapa? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai pakaiannya juga haram. Susah untuk dijawab. Modelnya susah untuk dijawab yang begini. Makanya kalau membahas tentang ini, Masya Allah ya. Nah, jadi penting sekali memperhatikan hal-hal ini. Khususnya nanti saat masuk bulan suci Ramadan, pastikan jangan memakan makanan yang kita yakini atau duga keharamannya. Enggak. Kalau yang diragukan Ustaz, jangan-jangan haram, lebih baik ditinggalkan. Pastikan saja, pastikan yang halal itu lebih aman. Walaupun secara fikih yang diragukan ya masih bisa sebetulnya untuk dikonsumsi, untuk dimakan, tapi hendaknya ya tetap ditinggalkan. Itu lebih baik, agar tidak mengganggu ibadah kita. Baik, kembali sholat, selama ini sedekah kita, bangun malam kita, dan semuanya mari kita koreksi. Ini butuh ilmunya, ini ilmunya sudah diberi untuk sah dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, terlepas dari hal-hal yang membatalkannya, sah. Tapi kalau untuk diterima tidak sama Allah, lihat sudah ikhlas atau belum. Lihat apakah ada makan makanan yang halal, yang haram, mohon maaf, yang dimakan atau tidak. Jadi ini koreksi terus begitu, ya, koreksi. Oleh karenanya baginda Nabi itu kan setiap pagi berdoa kepada Allah. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, dalam riwayat tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kami, memohon ya Allah agar Engkau anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang halal, yang berkah, yang banyak, itu ada di situ. Yang ketiga, amal yang diterima. Ada pertanyaan. Para ulama itu dalam mengupas hadis ini, menjabarkan hadis ini, ada pertanyaan begini, kenapa yang didahulukan bukan amal yang diterima, tapi kok rezeki yang halal, kenapa? Walaupun ya kalau kita bahas secara ilmu nahwu atau balaghah, ini kan waw, namanya waw li mutlaqil jam'i, tidak ada tertib di situ, enggak ada urutan. Ya tapi yang disebut duluan itu punya keutamaan, walaupun tidak wajib harus diutamakan gitu ya, ada. Ini seperti kenapa bagian Nabi dalam hadis ini mengutamakan menyebut rizki yang halal daripada menyebut amal yang diterima. Kata para ulama, karena ada kaitan antara rizki yang halal dengan amalan bisa diterima. Kalau rizkinya haram, amalannya tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik.